Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Desir Gunawan. Di sini saya akan memaparkan penelitian unggulan Prodi atau POP pendanaan dari Umrah tahun 2022 dengan judul revitalisasi usaha mikro kecil dan menengah di Cilacap, Bintan Timur untuk pencapaian SDGs atau Sustainable Development Goals. Di sini kami ada tim, ada 4 orang. Saya Desi Gunawan sebagai ketua, kemudian Gloria Yolanda Yahya, Anastasia Wiwi Swastiwi, dan Rizky Apriani Putri. Di sini kami mengapa memilih penelitian ini karena kami melihat bahwa Selekop merupakan salah satu sentral pembuatan kerupuk terbesar di Bintan. Mungkin juga salah satu terbesar di Kepri, di mana eh, ini bermula dari 3 orang menjadi sampai sekarang menjadi 47 orang rumah produksi dengan sampai tahun 2020 memiliki total produksi 62 ton atau digunakan sampai 63 ton atau sekitar 44 miliar rupiah. Kemudian di lain sisi SDGs Sustainable Development Goals merupakan eh, program dari eh, kesepakatan dunia tentang pembangunan yang berkelanjutan, di mana ini melihat tentang menjaga keberlangsungan manusia dan planet bumi. Di mana SDGs ini terdiri dari 17 indikator, dan dalam penelitian ini kami fokus kepada 3 indikator karena itu yang paling terkait dengan penelitian ini. Metode yang kami gunakan adalah kualitatif dengan data dari primer dan sekunder. Kemudian metode ini dapat menjelaskan fenomena yang terjadi. Dari 17 SDGs tadi kami memilih 3. Yang pertama adalah tentang poverty alleviation, yaitu SDGs pertama tentang penghapusan kemiskinan. Yang kedua adalah achieving gender equality for women and children. SDGs yang kelima tentang kesamaan gender antara wanita dan anak-anak. Kemudian ensure livelihood and economic growth, yaitu SDGs ke-8 tentang keberlangsungan hidup dan perkembangan ekonomi. Mengapa kami Oke, lanjut aja kepada pembahasan dari eh, dari data yang kami temukan bahwa pemerintah Kabupaten Bintan, dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, dan Industri dan Perdagangan eh, mulai merevitalisasi atau mulai concern kepada pembangunan Selekop ini mulai dari tahun 2020, di mana pada tahun itu menggelontorkan eh, anggaran 5 miliar dengan merenovasi 20 unit rumah produksi. Kemudian di tahun 2022, tahun ini meningkat menjadi 15 miliar anggarannya dari tahun lalu, tahun sebelumnya 5 miliar, di mana dilakukan ada 20, membangun 23 unit rumah produksi, di mana paling tidak ini beberapa hal yang dilakukan, yaitu memisahkan antara dapur domestik dengan dapur produksi. Jadi selama ini pembuatan kerupuk ini dilakukan di dapur produksi, di dapur rumah tangga. Kemudian dengan pembangunan ini dipisahkan. Kemudian juga yang pemisahan ini
membangun dapur untuk produksi yang memenuhi standar dari BPUM dan juga ada tempat penjemuran untuk kerupuk ini. Kemudian yang kedua lagi adalah memperbaiki jalan dan drainase di Selekop ini. Nah, sebenarnya Selekop ini, rumah kampung kerupuk ini sebuah perumahan RSS, tapi sejak tahun 2012 mulai ada produksi sampai sekarang, kemudian sudah hampir sekitar 10 tahun lebih perumahan ini dan diperbaiki jalan dan drainasenya untuk mempercantik dan juga mempermudah akses bagi wisatawan untuk datang ke sini karena di sini sudah menyediakan juga hotspot untuk tempat wisatawan untuk membeli langsung kerupuknya. Jadi tidak hanya lewat online tapi juga bisa langsung datang ke Selekop ini, bahkan juga bisa melihat bagaimana produksi dari kerupuk ini. Kemudian yang ketiga adalah membuat gapura di depan perumahan tadi untuk kampung kerupuk. Kemudian juga membuat monumen dari kerupuk ini. Kemudian yang keempat adalah membantu 47 set, di mana jadi total semua pelaku pembuat kerupuk ini dibantu dari mesin dan alat produksinya seperti kompor, alat pemotongan yang otomatis, tidak manual lagi, perangkat untuk alat-alat untuk menggoreng dan sebagainya. Kemudian yang kelima dilakukan adalah dengan melakukan training tentang ekspor oriented, dilakukan pada tanggal 6 sampai 9 Juni tahun 2022 di Bintan Beach Resort, di mana mengundang 30 partisipasi dari Selekop ini, di mana menghadirkan 7 speaker mulai dari pengusaha, akademisi, dan content creator. Intinya adalah merubah mindset dari pembuat kerupuk di Selekop ini untuk orientasi ke luar negeri. Walaupun memang ada sekarang untuk luar negeri, tapi itu sifatnya individu saja, tidak sampai betul-betul kerjasama dari Selekop untuk ekspor ke Singapura ataupun ke Malaysia. Di satu juga pelatihan ini juga konten kreator juga mengisi karena untuk marketing pemasarannya lebih menarik dan juga bisa lebih luas melalui internet. Jadi bisa tidak hanya untuk domestik juga ke luar negeri. Kemudian selanjutnya dilakukan oleh Dinas Koperasi Mikro Kecil Menengah Industri dan Perdagangan adalah membuat database. Ini di websitenya dari dinas ini, kemudian ada menunya database UMKM seluruh Bintan. Salah satunya ada di salah satunya adalah Selekop ini. Nah, sejauh ini yang kami cek dari websitenya hampir sekitar 2000 pelaku UMKM di mana ada informasinya, produknya, alamatnya, kontak personnya, bagaimana menghubunginya. Jadi dan terus akan bertambah dari 2000 ini, dan ini juga berdampak positif terhadap industri kerupuk di Selekop ini. Kemudian kami menganalisisnya bahwa ini untuk pencapaian SDGs yang pertama adalah untuk penghapusan atau menghilangkan kemiskinan. Jika kita melihat ke Selekop itu sangat berbeda dari awal perumahan ini. Sekarang ini kita lihat hampir semua sudah memiliki rumah yang sudah bagus, paling tidak direnovasi dengan baik, sehingga tidak terlihat lagi bahwa ini adalah rumah tipe 36 atau SS, tapi sudah diperlebar ke belakang dan ke atas. Dan dari segi
kita mengukurnya adalah dari segi pendidikan juga. Kemarin juga kami lihat ada pengrajin ini anaknya sudah kuliah, jadi tidak hanya kuliah di Kepri saja, tapi juga sampai ke Sumatera maupun di Jawa. Jadi bisa melihat bahwa eh, eh, kemiskinan di sini sudah sangat berkurang. Jika kita mengukur kemiskinan itu dari World Bank adalah $1,5 per hari, pendapatannya ini lebih dari itu. Kemudian untuk SDG yang kedua adalah SDG kelima, yaitu adalah kesetaraan gender, eh, wanita dan anak-anak. Eh, Seperti kita tahu bahwa banyak rata-rata pengrajin atau pembuat kerupuk ini adalah wanita dan anaknya, sementara bapaknya bekerja seperti biasa, rata-rata adalah pegawai, pedagang maupun nelayan. Tetapi eh, ada beberapa juga kepala rumah tangga atau suaminya yang betul-betul fokus kepada pembuatan kerupuk ini. Kemudian yang ketiga, SDG ke-8, yaitu tentang keberlangsungan hidup dan perkembangan ekonomi. Kalau kita lihat dari waktu ke waktu, eh, industri dari kerupuk ini semakin membesar. Seperti kita tahu dari awal 3 orang menjadi sekarang 47 rumah produksi itu, dan akan terus bertambah. Selain itu juga pengaturan tentang limbah juga sudah bagus, tentang eh, itu dari ikan, kemudian ikan sisa-sisa dari ikan tadi, ikannya diambil, filetnya dagingnya saja, kemudian kepala, kotoran dan tulangnya tetap eh, di di didaur ulang untuk menjadi pakan ternak, itu bisa, sehingga keberlangsungan hidupnya, dan itu juga bernilai ekonomi, dan bisa jadi tidak hanya sampai di perumahan ini, tapi juga membesar sampai ke sekitar perumahan ini untuk industri kerupuk ini. Kemudian kesimpulan yang kami ambil adalah bahwa sentral kerupuk Selekop ini sudah eh, baik, dan eh, perhatian dari pemerintah Bintan eh, sudah sangat bagus, dan sudah sesuai dengan pencapaian SDGs yang pertama, kelima, dan ke-8. Kemudian dari segi produksi juga, dan eh, teknologi sudah mulai membaik atau memadai, sehingga bisa ataupun kita mungkin lebih pede Selekom ini untuk memasarkannya di luar negeri, karena sudah dari segi kemasan juga sudah mulai membaik. Kemudian untuk tambahan ataupun dari apa namanya, saran dari kami adalah percontohan ini sudah bagus dan bisa diaplikasikan ke sentral industri lainnya di Bintan, bahkan bisa di Kepri. Tidak hanya percontohan untuk sentra pembuatan kerupuk, tapi juga sentra-sentra lain dengan memiliki konsep yang sama. Kemudian dari hasil ini kami me- mendiseminasikannya di seminar internasional Universitas Lampung, dan sudah dipresentasikan, dan saat ini sedang dalam masa revisi eh, untuk proceedingnya. Jadi kemungkinan bulan ini sudah publish proceedingnya dari diseminasi dari penelitian kami. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.